Patroli TNI Angkatan Laut menangkap 2 kapal asing di perairan Laut Natuna Utara, landas kontinen Indonesia. Aktivitas 2 kapal ikan berbendera Vietnam diketahui saat KRI John Lai 358 tengah berpatroli. KRI John Lai 358 menangkap 2 kapal ikan asing yang didapati melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara, landas kontinen Indonesia. Penangkapan ini terjadi saat KRI John Lai 358 di bawah kendali Operasi Gugus Tempur Laut Koarmada 1 sedang melaksanakan patroli rutin. Saat mendeteksi kapal asing tengah menangkap ikan di wilayah Indonesia, KRI John Lai 358 langsung mengejar dan berusaha untuk mendekati kedua kapal ini. Setelah kedua kapal berhasil dihentikan, KRI John Lai menerjunkan tim untuk menuju ke kapal ikan asing untuk penggeledahan dan mengamankan kapal yang dicurigai. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua kapal asing berbendera Vietnam dengan nama MV Octopus 277 membawa 16 ABK warga negara asing, sementara kapal kedua MV Octopus 285 membawa 3 ABK warga negara asing. Kedua kapal ini kini dibawa ke Lanal Ranai untuk diperiksa lebih lanjut. Jagat maya dihebohkan dengan viralnya video helikopter milik Polda Kepulauan Riau yang menurunkan 3 penumpang yang ditenggarai usai berkeliling di wilayah Kepri. Polda Kepri mengkonfirmasi kegiatan itu merupakan enjoy flight untuk masyarakat. Video berdurasi 1 menit 28 detik ini memperlihatkan helikopter 1108 milik Polda Kepri mendarat di wilayah Bintan. Saat mendarat, 3 penumpang turun dari heli dan polisi berpakaian dinas lengkap menyambut ketiga penumpang tersebut. Sontak video ini pun viral di media sosial dan mengundang tudingan miring. Kabid Humas Polri Kepri, Kombes Hari Goldenheart menyebut kejadian dalam video tersebut terjadi pada bulan Agustus lalu di wilayah Bintan, Kepri. Polda juga menjelaskan penumpang yang dibawa bukanlah teman dari pejabat Polda Kepri, namun warga yang ingin merasakan naik helikopter. Kegiatan dengan masyarakat ini biasa dilakukan Polda Kepri dan disebut enjoy flight bagi masyarakat Kepri. Polri terkait dengan kegiatan itu sebenarnya adalah kegiatan enjoy flight. Enjoy flight ini di mana ketika ada masyarakat yang ingin merasakan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh Polri. Setelah video tersebut viral, 4 orang termasuk pilot menjalani pemeriksaan propam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Ketua KPK Firly Bahuri kemarin menjalani sidang etik terkait helikopter mewah yang ditumpanginya. Selain Ketua KPK, Koordinator Maki Bonyamin Saiman juga hadir dalam sidang etik yang berlangsung tertutup. Pemirsa, pada Minggu pagi Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk diperiksa dalam sidang dugaan pelanggaran etik penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi dari Palembang menuju Batu Raja. Dalam sidang etik hadir Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman selaku pihak pelapor di Gedung Anti Corruption Learning Center, Kuningan, Jakarta Selatan. Sidang yang dipimpin Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean berlangsung tertutup sesuai peraturan Dewan Pengawas KPK. Sidang pelanggaran kode etik akan diputus majelis dalam waktu paling lama 60 hari. Nanti biar Dewas yang menyampaikan semuanya ya, mohon maaf ya. Saya tidak memberikan keterangan di sini, semuanya tadi sudah sampaikan ke Dewas. Terima kasih ya. Boleh minta tanggapan? Jika ini nanti terbukti dugaan melanggar, saya memohon, mengajukan permohonan. Pak Firly cukup jadi wakil ketua, jadi ketua diganti orang lain. Saya sampaikan juga itu. Jadi sidang cukup efisien, tidak berdele-dele.
pertanyaan juga tidak berdiri, jawaban saya juga berusaha sepadat mungkin, dan itu akhirnya nggak sampai 1 jam lebih dikit ya, udah selesai gitu. Apa yang saya kemukakan kan berdasarkan fakta. Misalnya naik helikopter kan memang naik helikopter. Mau apa? Mau membantah nggak naik helikopter? Ya Pak Firly mengatakan sudah dibayar. Ya silahkan aja, udah dibayar. Tapi saya kan menyampaikan dibayar full, dapat diskon atau yang lain kan gitu kan, dibayar oleh siapa kan gitu kan. Misalnya begitu kan, Pak Firly menjawab dibayar sendiri dan full gitu kan. Nah, nanti apakah pembayaran ini standar atau tidak, itu tugasnya Dewan Pengawas, bukan saya. Karena saya kan tidak mungkin pura-pura akan nyewa saya pakai begitu kan, duit saya tidak cukup. Pemirsa, tren bersepeda di masa pandemi COVID-19 mulai memasuki semua kalangan. Nah, saat ini sepeda bukan hanya untuk sekedar berolahraga, namun sepeda juga kini dijadikan sarana transportasi warga ibu kota menuju lokasi kerja. Untuk memudahkan para pekerja yang bersepeda atau bike to work, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan Kementerian Perhubungan melalui bus JR Connection memfasilitasi para pesepeda yang akan menuju ke kantor. Bus JR Connection menyiapkan tempat penyimpanan sepeda khusus sepeda lipat bagi para kaum urban yang bekerja menggunakan sepeda. Hari ini saya berbahagia sekali karena apa? Ada satu visi presiden yang mengutamakan angkutan massal, yaitu bis, ya. Dan bis ini dibuat point to point dari TOD Jababeka, ada yang menuju Sudirman, ada yang menuju Tamrin dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan bagasi pada angkutan umum massal, yaitu di pelayanan JRC Jabodetabek Residence Connection. Saya pikir menjadi lifestyle juga anak-anak muda, khususnya tidak hanya anak-anak muda yang sudah usia yang tidak mengenal usia lah untuk bersepeda ini, didukung dengan adanya JRC sepedain aja. Jadi mempermudah, nggak harus bopong-bopong sepeda, repot kita memikirkan bagaimana kita membawa sepeda, tapi ini ada JRC, sepedain masuk, ya sepedain tuh it's like sepedain, tapi juga in gitu ya Bu, kayak memasukkan sepeda ke dalam bus gitu kan, untuk memudahkan transportasi berjarak. Dalam acara peluncuran bus JR Connection dari Cikarang ke Bundaran HI, Menteri Budi turut membagikan stiker 3M agar tetap menjaga protokol kesehatan di dalam bus. Bagi para bike to work sekitar Cikarang dan Bekasi, bisa menikmati fasilitas sepeda in dari bus JR Connection di halte Hollywood Junction, Jababeka, dengan pemberhentian terakhir di Sudirman, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Chandra Purnama, Yudi Richard, iNews melaporkan. Indonesia Corporate Travel and MICE ICTM 2020 resmi digelar. Bali menjadi tuan rumah pertama gelaran kegiatan ini pada 15 hingga 17 Oktober 2020 di Nusa Dua Badung. Mempertemukan seller dan buyer, ICTM menjadi ajang untuk memulihkan perekonomian nasional sektor pariwisata di masa adaptasi kebiasaan baru. Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata terus digenjot pemerintah. Berbagai program dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, salah satunya dengan menggelar Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 di 5 kota besar di Indonesia. Bali menjadi tuan rumah pertama gelaran ICTM 2020 dengan melibatkan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mempertemukan buyer dan seller. Digelar 15 hingga 17 Oktober 2020 di Nusa Dua Badung, Bali, ICTM 2020 menjadi ajang meningkatkan kembali kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Kita targetnya tuh ada terjadi real transaksi ya besok gitu ya, bahwa memang pembelian bisa sekarang tapi penggunaannya mungkin tahun depan. Jadi kita harapkan perusahaan telekomunikasi bisa membeli, dalam artian ya membeli kamar, hotel, membeli paket perjalanan. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana wisatawan itu merasa safe kalau mereka datang ke Bali. Jadi untuk membuat mereka aman, nyaman gitu ya, ini yang harus kita ciptakan. ICTM menjadi penggerak ekonomi sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Menerapkan protokol kesehatan ketat, 5 program unggulan digelar, yakni talk show, seller workshop, buyers meet sellers, Buyers Exchange Forum,
gala dinner, serta postur. Tim Liputan iNews melaporkan.